Terima kasih, Bu. Selamat pagi Devi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Devi nggak perlu tegang, kita ngobrol santai-santai aja di sini ya. Ibu mau tanya sedikit aja. Baik, Bu. Ada apa ya, Bu? Panggil Devi ke ruang BK. Jadi ibu panggil Devi ke sini, ibu mau dengerin cerita Devi nih. Ibu lihat Devi tuh sering datang telat ke sekolah. Devi ada masalah, bisa cerita ke ibu. Iya, Bu. Apakah kok Devi menceritakan ini? Apakah cerita Devi akan disebarkan oleh Ibu atau Ibu rahasiakan? Soalnya Devi takut teman-teman tahu, Bu, tentang Devi. Gimana kok bisa terlambat? Ya nggak apa-apa dong, anggap ibu temannya Devi. Devi cerita ke ibu, insya Allah nanti rahasianya nggak tersebar. Devi cerita aja sama ibu nggak apa-apa. Nah jadi apakah ibu boleh tahu kenapa atau ada masalah kah di rumah sehingga Devi sering datang telat ke sekolah? Yang terjadi pagi hari itu apa? Kadang saya, Bu, kesiangan karena malam saya nonton TV, Bu, sampai jam 10. Oh jadi begitu, berarti Devi sering telat ke sekolah karena suka begadang ya? Apa-apa, nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Iya, Bu. Nah, ibu mau tanya lagi, kalau misalnya Devi terlambat ke sekolah, apa perasaan Devi? Apa yang Devi rasain kalau datang telat ke sekolah? Saya malu, Bu, karena teman-teman suka ngeliatin saya baru masuk kelas, Bu. Kadang saya suka diejekin kalau telat-telat terus gitu sama teman-teman. Iya, ibu bisa memahami perasaan Devi, pasti malu dan tidak nyaman ya. Nah, dari permasalahan yang sudah Devi kasih tahu ke ibu, berarti permasalahannya karena Devi sering begadang. Sering begadang kenapa? Karena suka nonton TV sampai jam 10. Itu yang buat Devi jadinya telat bangun pagi. Jadi jadwal Devi berantakan ya kan? Iya, Bu, kadang Devi juga mau datang lebih cepat. Apa ya, Bu, solusinya untuk Devi? Iya, Devi bilang Devi pengen datang sekolah lebih cepat. Tapi sedangkan Devi masih tidur malam, ya kan, karena nonton televisi. Tidurnya di atas jam 10. Nah, karena tidur di atas jam 10 tadi, apakah itu dapat membantu Devi untuk bisa bangun lebih pagi? Tidak juga, Bu. Kalau begitu, Devi harus tidur lebih cepat, Bu. Iya, benar itu Devi, bagus sekali. Peran pentingnya itu di sini adalah diri Devi sendiri. Jadi Devi kan ingin bangun lebih cepat, maka diri Devi sendiri yang harus membantu itu gitu. Nah, kira-kira selain diri Devi sendiri, siapa lagi yang bisa membantu Devi untuk bisa bangun tidur cepat, bangun lebih cepat? Selain Devi sendiri, mama saya juga bisa mengingatkan Devi untuk tidur lebih cepat, Bu, supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Iya betul, jadi peran orang tua Devi di rumah juga penting. Nah nanti ibu coba komunikasikan sama orang tua Devi ya, biar bisa bantu Devi agar tidur lebih cepat dan bangunnya lebih pagi. Kalau misalnya nih Devi mulai tidur jam 8, matikan TV setelah sholat Isya, kira-kira Devi bisa bangun jam berapa kalau misalnya tidurnya di habis Isya? Mungkin Devi misalnya bangun jam 4:30, Bu. Iya, jadi kalau misalnya bangun jam 5 pagi, kan Devi punya banyak waktu tuh untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat sekolah kan. Bisa mandi dulu, sarapan dulu juga sempat ya kan. Jadi di jalan pun juga nggak terlalu riuh ya kan, karena insya Allah datang tepat waktu. Ibu percaya kalau Devi pasti bisa melakukannya. Nanti ibu lihat progresnya ya, dan ibu tunggu kabar baiknya ya. Siap, Bu. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan ini, coba Devi ulangi lagi bagaimana solusi atau cara agar Devi bisa bangun lebih cepat dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Devi akan tidur lebih cepat dan matikan televisi jam 8 dan siapkan alat sekolah untuk besok pagi. Nah, bagus. Berarti Devi udah bisa memahami nih solusi apa yang bisa dilakukan. Ibu mau tanya lagi, apakah Devi benar-benar ingin sungguh-sungguh merubah sifat Devi agar lebih disiplin lagi? Yakin, Bu, saya akan bersungguh-sungguh menjalani semua ini biar saya tidak terlambat lagi ke sekolah.
Hari ini Devi sudah mulai belajar tanggung jawab dan disiplin. Nah, bagaimana perasaan Devi setelah mengobrol dengan Ibu? Saya senang Bu, saya lebih tahu apa yang harus saya ubah dan harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ibu juga bangga dengan Devi. Nah, Ibu lihat dulu ya nanti seminggu ini kalau progresnya Devi. Kalau misalnya dalam seminggu Devi nggak datang telat sama sekali ke sekolah, Ibu ada reward buat Devi. Jadi Devi terus semangat, disiplin dan bertanggung jawab. Ingat bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Oke, selesai sudah konseling kita hari ini. Terima kasih kepada Devi yang sudah datang ke ruangan Ibu. Ya Bu, sama-sama. Devi boleh balik ke kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, semangat ya Devi. Ya Bu.